Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan malam Natal untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada malam Natal ini, Paus Fransiskus akan membuka pintu suci atau Holy Door di Vatikan. Pembukaan pintu suci ini menandai dimulainya perayaan tahun Jubileum 2025. Pintu suci adalah pintu bertembok di Vatikan yang hanya akan dibuka pada tahun Yobel atau tahun Jubileum. Di dalam Perjanjian Lama, pintu itu adalah tempat yang dilalui manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru, pintu suci tersebut adalah gambaran Yesus sendiri, tempat transit menuju kebaikan. Di dalam Injil Yohanes, ketika Yesus menjelaskan tentang gembala yang baik, Yesus juga menjelaskan bahwa dirinya adalah pintu. Ia mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Dengan makna dari pintu suci ini, maka tidak heran tema yang diangkat oleh Paus Fransiskus ialah Journey of Hope dengan moto Pilgrims of Hope atau pesiaran harapan. Artinya, ketika kita sampai pada pintu suci itu, maka kita akan berjumpa dengan Yesus dan kita akan berjalan bersama dengan Yesus di dalam hidup ini, di dalam pesiaran hidup ini. Saat itulah kita akan memiliki harapan yang besar di dalam pesiaran hidup kita. Di dalam bacaan yang pertama hari ini, Nabi Yesaya bernubuat tentang kelahiran seorang anak. Ia mengatakan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nubuat ini tergenapi di malam Natal ini karena anak itu sungguh-sungguh lahir di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga meyakinkan kita bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata bagi semua orang. Kasih karunia itu adalah Yesus sendiri yang datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala kejahatan. Di dalam bacaan Injil, kita mendengarkan kisah kelahiran Sang Putra yang lahir di kandang Betlehem. Dengan demikian, nubuat tentang kelahiran seorang anak di dalam bacaan pertama benar-benar tergenapi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan Injil mengisahkan dengan indah kisah kelahiran Yesus Kristus. Yesus kini sungguh-sungguh hadir di dunia. Di setiap kandang Natal kita bisa berjumpa dengan Yesus. Dalam konteks tahun Jubileum, walaupun mungkin sebagian dari kita tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke pintu suci di Vatikan yang merupakan lambang dari Yesus sendiri, tetapi malam ini di kandang-kandang Natal kita bisa berjumpa dengan Yesus. Tak hanya itu, kita pun telah membersihkan hati kita, membersihkan diri kita sepanjang masa Advent. Maka Yesus pun telah lahir dan berdiam di dalam hati kita masing-masing. Sehingga sukacita Natal malam hari ini tidak lahir dari euforia Natal yang ada di sekitaran kita, tetapi lahir dari dalam hati kita, dari dalam diri kita yang siap berbagi sukacita itu kepada siapapun yang kita jumpai. Kedua, di dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya mengatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Terang itu ialah Yesus sendiri yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa terang bagi kita semua dan juga untuk menghalaukan kegelapan yang mungkin masih tersisa di dalam hati kita masing-masing, dan juga Yesus datang untuk berjalan bersama-sama dengan kita di dalam terang kasih-Nya. Ketiga, malam hari ini Paus Fransiskus akan membuka pintu suci sebagai lambang bahwa Paus membuka tahun Jubileum. Adapun logo dari tahun Jubileum ini sungguh-sungguh meyakinkan kita bahwa kita sedang berjalan bersama Tuhan. Di dalam logo tersebut ada 4 orang yang saling berpegangan, yang mau memberi makna bahwa di dalam pesiaran hidup ini kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi kita berjalan bersama-sama. Hidup ini adalah pesiaran komunal. Walaupun ada ombak di bawah 4 orang tersebut yang melambangkan bahwa di dalam pesiaran ini kita pasti diterpa badai. Namun ada juga jangkar yang merupakan simbol dari pengharapan, dan ada pula salib Yesus yang bersifat statis, membungkuk ke bawah dan bertemu dengan umat. Hal ini mengisyaratkan atau melambangkan bahwa Yesus senantiasa bertemu, bahkan berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian. Karena itu, dengan kelahiran Yesus di malam hari ini, maka seharusnya kita dikuatkan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Yesus adalah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Entah di titik terendah maupun di titik tertinggi hidup kita, Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati Anda semua.